Ya, kita lanjutkan dialog kita di segmen terakhir ini masih bersama dua narasumber, Mas Zuhairi Misrawi dan juga Andi Bahtiar Yusuf. Mas Yusuf, ini kalau kita bicara, kalau dari Mas Zuhairi ini kelihatan bahwa optimis sekali bahwa kompetisi ini bisa berjalan dengan... Saya orangnya optimis di mana-mana. Serius, saya orang optimis bahwa segala sesuatunya bisa dilakukan dengan baik kalau kita punya kemauan dan punya orang-orang yang beraktivitas. Optimisme itu memang dibutuhkan dalam menjalankan apapun, ya kan? Saya sama dengan Presiden. Presiden nggak apa-apa lah kita disanksi daripada kita main di luar negeri kalah terus kan gitu. Berapa sih dana yang dibutuhkan untuk menjalankan kompetisi? Tergantung Mas. Kalau kompetisi yang Liga ISL itu memang relatif agak mahal ya, agak mahal. Tapi kalau open turnamen kami melihat itu bisa 5 sampai 10 miliar. 5 sampai 10 miliar. Open turnamen ini bentuknya home and away gitu ya? Ya. Oke, itu dari mana dananya nanti akan sponsor. Banyak sekali sponsor yang sudah ada yang menyatakan diri bahwa mereka akan mensponsori. Gampang sekali Mas, negara ini negara besar, banyak perusahaan-perusahaan yang sehat. Perusahaan-perusahaan yang sehat. Ya, yang penting sekarang bukan sponsornya, bagaimana tata kelola keuangan ini. Jadi Ucup ketawa. Jadi bagaimana tata kelola keuangan yang ada ini. Misalnya sekarang kayak ini artinya sekarang sedang mencoba untuk menarik sponsor ya. Belum ada yang sudah menawarkan diri untuk mendanai kompetisi ini. Open turnamen ya, turnamen ini sudah ada satu promotor yang sangat dikenal, pemilik perusahaan besar, mereka tertarik untuk menjadi promotor dari open turnamen. Kompetisi pun kami sudah berbincang dengan beberapa perusahaan BUMN, yang perusahaan yang sehat tentunya. Kita punya Telkom, kita punya Pertamina, kita punya Garuda, kita punya macam-macam. Maskapai kita juga salah satu industri yang sehat. Uang 10 miliar bukan uang yang besar sebetulnya buat mereka itu yang Anda katakan. Ini cara berpikirnya negara Mas. Kalau cara berpikirnya kita mungkin agak besar kita ya, Cup ya 10 miliar. Tapi kalau negara ini. Tapi boleh nggak gini, Mas Yusuf, ini kalau menurut Anda, ya optimis itu penting ya, artinya untuk menjalankan sesuatu. Tapi perlu juga untuk memikirkan apakah perlu juga realistis sih. Realistis gitu. Ini menarik juga sih ya, ada promotor yang berani dalam waktu 2 minggu loh. Soalnya tahu lah, ini promotornya bukan main-main coba. Jadi uangnya. Ya, karena saya simpel lah, saya kan bikin film. 2 minggu itu saya nggak berani langsung syuting, itu nggak berani. Kita butuh persiapan, perlu reki, lihat lokasi. Apalagi kita lagi ngomongin sesuatu yang levelnya nasional, walaupun mungkin open turnamen itu mungkin ada di satu kota atau gimana gitu ya, home turnamen atau apapun. Jadi sebenarnya perlu kita tunggu sih akan langkahnya nih gimana, dan yang paling penting sih pesertanya berapa sih nih open turnamen ini targetnya? Semua klub profesional itu mereka mau ikut, cuman kan harus punya ini kalau yang disebut profesional ini siapa? Apa yang ikut ISL kemarin? ISL kan itu masa lalu. Tapi kemarin dikatakan tadi dikatakan bahwa klub-klub itu menolak untuk ikut. Klub yang mana? Arema kan nggak lulus verifikasi BOPI. Kita kan minta kepada tim profesional itu berarti ada tinggal 16 kan ya, 16 plus tim divisi utama. Jadi sekarang sedang berarti ada 870. Jadi sekarang sedang dicari, yang penting kan Presiden Menpora meminta supaya kompetisi digelar secepat. Open turnamen ada pertandingan lah pokoknya, ada pertandingan digelar supaya orang tahu bahwa orang menunggu-nunggu tim transisi mampu nggak menggelar pertandingan. Kami ingin buktikan ini, kami gelar pertandingan ini dan kami susun aturan-aturannya. Yang penting nanti ada Piala TNI. Ini sambil lalu sekarang untuk soal kompetisi ini kami atur dengan sangat baik. Kalau soal misalnya ini kan menyedihkan sekali, ada 18 klub, hanya 3 klub yang sehat secara finansial, yaitu Persib, Persipura, dan Semen Padang. Selainnya selalu merugi. Kalau finansial tidak sehat, maka itu berdampak terhadap gaji pemain. Nah, ini kami akan memfasilitasi sponsor-sponsor untuk klub-klub yang merugi ini. Tetapi dengan catatan harus dikelola dengan sangat baik. Contoh Persija. Ahok ingin membeli saham Persija, Pemda, dengan 100 miliar selama 5 tahun. Tapi Persija menolak. Ini ada apa? Kok klub mau disehatkan menolak? Ini kan harus ada aturan, nggak boleh klub itu merugi secara finansial. Karena kalau merugi secara finansial. Secara tata kelola memang harus banyak yang diperbaiki. Tapi kalau boleh saya tanya, ini bukan kompetisi liga yang
yang apa namanya dalam tanda kutip bukan ini turnamen akan digulirkan terus nantinya kan, hanya untuk saat ini saja. Sementara bulan saja. Puasa dan setelah Ramadan kan ada event. Boleh nggak saya tanya apa tujuannya sebetulnya? Hanya sekedar menjalankan saja atau ada tujuan lain di balik itu, atau sekedar ingin menunjukkan bahwa tim transisi bisa melaksanakan tim transisi bekerja untuk 5 bulan. Roadmap tadi itu, Cuk. Nah, selama 5 bulan ini tidak boleh kosong, maka dibuatlah open turnamen, ada pertandingan sambil lalu kita menyiapkan untuk kompetisi. Kompetisi ini idealnya berapa klub? Sebenarnya. Bukan ini ya, bukan supaya klub ada pemasukannya. Penting juga itu klub ada pemasukan biar bisa gaji. Ya secara otomatis ada pemasukan kan, ada pertandingan kan di situ. Dan Tony Sucipto mereka juga nggak ngurusin kuliner lagi jadinya. Oke, Mas Yusuf, terima kasih bersama kami di Dialog lagi. Mas Yusuf, terima kasih banyak.